Ya pemirsa, di belakang saya ini merupakan kapal Tunung Pratama Jaya. Ini bukan merupakan kapal yang beberapa hari lalu tenggelam dan karam di perairan Selat Bali, tapi ini merupakan kapal yang kurang lebih sama ukurannya, desain kapalnya, dan lain sebagainya. Ini merupakan kapal yang sama karena ini juga merupakan kapal Tunung Pratama Jaya. Saya akan mencoba membawa Anda masuk untuk melihat seperti apa situasi atau gambarannya di dalam. Nah, di belakang saya ini merupakan area kargo begitu ya, tempat menampung mobil-mobil maupun truk yang akan dibawa menyeberang dari pelabuhan Ketapang menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Anda bisa lihat luasnya bagian kargo ini pemirsa. Kalau di kapal penyeberangan ini, KMP ini bisa membawa tidak hanya mobil tapi juga truk, karena batas atasnya ini adalah maksimal ketinggian sekitar 4,2 meter. Artinya bisa untuk membawa kendaraan atau truk dengan dimensi yang tinggi dan juga besar. Saya bisa gambarkan pada Anda seperti apa pemirsa situasi ketika terjadi kecelakaan yang menimpa kapal Tunu ini, yang mana dalam video yang beredar di berbagai media sosial, kalau di tempat inilah pemirsa tampak seperti apa kendaraan yang berada di dalam sini, kurang lebih jumlahnya sekitar 22 unit kendaraan ini oleng terbawa goncangan kapal begitu ya, mengingat pada saat itu kapal sudah oleng dan air pun juga masuk ke dalam sini. Merupakan bagian geladak pemirsa, tempat para penumpang beristirahat di sini. Ini bisa dilihat merupakan bagian dalam ruangan tempat para penumpang dapat duduk di dalam sini. Anda bisa bayangkan pemirsa seperti apa kondisi pada malam hari itu ketika di sini penuh oleh orang dan kemudian air ini masuk melalui jendela-jendela dan juga pintu, karena kalau tadi kita sempat berbincang dengan salah satu korban selamat, ia sampai terhempas oleh air padahal ia berada di dalam ruangan seperti ini, di dalam ruangan penumpang. Sementara di sini bisa kita lihat ini merupakan lemari tempat penyimpanan life jacket. Namun sayangnya kalau tadi disampaikan oleh salah satu korban begitu ya, tidak sempat, penumpang yang ada di sini, para korban tidak sempat mengambil life jacket karena begitu cepatnya kapal ini tenggelam. Juga masih sama ini ruang istirahat, namun di sini seperti ada bilik-bilik begitu tempat penumpang bisa beristirahat, tidur mungkin atau berbaring di dalam sini. Masih sama tempat penumpang ini bisa beristirahat di dalam sini, dan ini terlihat banyak ya jendela yang ada di sini. Artinya kalau air ini berhasil masuk ke dalam ruangan, Anda bisa bayangkan seperti apa tingginya air, kemudian dahsyatnya air yang masuk. Tidak lupa juga di sini ada life jacket atau jaket pelampung baik untuk orang dewasa atau anak-anak. Sampai sejauh ini pemirsa masih ada 29 korban yang masih hilang dan masih terus berupaya untuk dicari dan dievakuasi. Kita juga masih akan terus berupaya untuk ikut serta dalam proses pencarian para korban ini. Dan memang kalau kita lihat di beberapa bagian kapal ini memang banyak juga peringatan yang menyatakan bahwa penumpang ini dilarang berada di area bawah sini, di area kargo maupun di dalam mobil ketika kapal sedang berlayar. Ini juga menjadi peringatan bagi kita semua untuk mematuhi begitu ya peraturan yang tersedia. Kita akan terus pemirsa mencari dan berupaya untuk menemukan para korban lainnya. Kita temukan faktanya.
Ya pemirsa, hari ini saya sudah janjian dengan Pak Imron. Pak Imron ini merupakan salah satu korban selamat dari kapal Tunu Pratama Jaya yang kemarin beberapa hari lalu ini karam. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mendekat sama Pak Imron juga ya. Ini merupakan kapal Tunu Pratama Jaya juga. Memang ini bukan merupakan kapal yang kemarin tenggelam dan sampai saat ini hilang, masih belum ditemukan. Tapi kurang lebih ini merupakan kapal yang sama karena ini juga sama-sama merupakan kapal Tunu Pratama Jaya dan kurang lebih kalau saya bisa gambarkan seperti inilah gambaran kapal yang pada saat itu tenggelam di perairan atau Selat Bali. Betul ya Pak? Seperti ini kira-kira gambarannya Pak Imron? Ya, seperti ini. Seperti inilah ya kurang lebih. Oke, baik Pak Imron, mungkin kalau bisa kita mendengar cerita langsung dari Bapak pada saat itu seperti apa? Detik-detik awal kapal Tunu mau tenggelam itu Mbak ya, memang terasa sih goyangannya itu keras. Cuman dari goyangan ke kiri ke kanannya itu nggak seimbang, lebih berat ke kanannya. Cuman saya nggak ngira lah kalau bakalan terjadi mau tenggelam tuh nggak bakalan saya itu. Habis itu ada dua kru kapal Tunu itu ke belakang, lihat kondisi di belakang saya ya. Di belakang yang mana Pak? Boleh kita sambil mendekat kali ya. Pada saat itu Pak Imron berada di mana? Di kayak ini mungkin depan ini ya. Saya posisinya di sana, yang di belakang sana. Saya kira kan cuman goyangan biasa kan, di tengah biasa goyang kan biasa. Cuman itu waktu kru itu balik lagi ke depan, dia kayak terburu-buru, mungkin mau nginformasi para penumpang untuk pakai rompi pelampung itu. Dia belum sempat, kapal udah kemasukan air, dan di saat itulah saya itu terdorong air dari bawah ke atas. Jadi belum sempat saya itu pakai rompi apa itu Mbak, detik-detiknya itu tahu-taunya sudah ada di permukaan air laut saya itu jadi sempat sadar itu, loh itu kapal tadi kok tenggelam gitu. Cuman dari bawahnya ini ya yang nampak ini. Bawahnya. Bagian bawahnya saja yang nampak pada saat itu di laut. Bagian ininya, bawahnya aja. Pada saat itu yang Pak Imron ingat, air masuk dari mana Pak? Dari sebelah kanan, pokoknya kalau saya hadapnya kan pokoknya di sebelah kanan, enggak tahu itu arah dari barat ke timur, saya nggak tahu, pokoknya dari kanan lah. Bisa ditunjukkan mungkin pada saat itu kan Pak Imron posisinya ada di bagian atas itu ya Pak? Berarti dari boleh yang kita sana. Sambil berjalan ke depan Pak? Oke. Pada saat itu posisi Pak Imron ada di bagian atas itu ya, di geladak ya? Iya, di bagian geladak atas sana. Geladak atas. Di kursi tengah-tengah saya itu. Oh, berarti di dalam kapal? Di dalam. Enggak di pinggir sini ya? Enggak di luar? Enggak. Oke, nah air itu seberapa pada saat itu Pak? Yang Pak Imron lihat? Besar sekali ya, kayak banjir baru datang tuh udah menghantam saya itu. 3 menit pun nggak ada, sekali masuk itu air langsung naik. Nah, pada saat sebelum terjadi sebelum air masuk, pada saat itu situasi kapal seperti apa sih Pak? Apakah oleng atau apa yang Bapak ya awalnya rasakan sih enggak sih, awalnya enggak tuh. Cuman waktu kayak udah di tengah kayaknya ya, di tengah antara Ketapang sama Gilimanuk itu goyangannya kenceng sekali, nggak seperti biasa goyangan di tengah kayak tadi lah istilahnya. Saya balik lagi ini tadi nggak seperti itu. Oke, kalau untuk kondisinya pada saat itu cuaca seperti apa Pak memang? Cuaca cerah. Cerah. Artinya tidak ada badai ya? Nggak ada. Nah, tidak. Pada saat kejadian ini kan kalau yang kita dengar beberapa menyatakan kalau ada kebocoran mesin. Nah, Bapak tahu nggak pada saat itu seperti apa kondisinya? Kalau masalah kebocoran mesin saya kurang tahu. Tahu-taunya itu air masuk dan lampu-lampu itu padam. Padam itu udah saya sadarnya itu udah di permukaan air lagi udah Mbak. Gitu. Tidak ada mungkin yang Pak Imron dengar atau tahu ada
ledakan kah atau ada api kah muncul dari dalam kapal atau seperti Kalau apa? api enggak ada, Mbak. Cuman suara brak. Mungkin salah satu truk atau muatan kendaraan yang digeladak itu bertumpukan mungkin ya. Habis itu udah air udah langsung masuk tuh udah. Gitu. Baru dengar suara itu kaget saya itu langsung penumpang berhamburan itu udah. Air masuk. Panik lah istilahnya gitu. Ada yang teriak-teriak, ayo keluar gitu juga. Cuman kan saya nggak begitu nggak begitu dengar karena ada suara kayak cerobongnya itu. Jadi sempet ayo keluar gitu. Nah, saya nengok orang udah berhamburan lah istilahnya gitu, berhamburan panik. Ada yang katanya ada yang sempat lompat juga dari kapal, Pak? Kalau masalah itu saya kurang tahu ya, karena saya sendiri kan sadarnya itu ingatnya ada air masuk dari bawah itu naik ke atas menghantam badan saya itu aja. Terus taunya sadarnya itu saya itu udah di permukaan air laut. Pada saat itu ketika sudah berada di luar di permukaan air, apa yang terjadi di situ? Saya dengar teriakan-teriakan korban-korban itu ya. Ada yang manggil temen-temennya, juga ada yang tolong-tolong, ada yang manggil yang mungkin istrinya ya, mungkin istrinya juga. Itu yang saya dengar itu. Seperti apa pada saat itu Pak Imron kan berhasil terhempas ya keluar dari kapal. Setelah sadar ya, berada di atas mungkin pelampung kah atau kemudian enggak seperti apa kondisi Bapak saat itu? Ada pelampung ya, saya cuma pakai jaket sama kaos itu masih melekat di badan sama celana jeans juga sepatu. Rompi pelampung ya yang lagi mengambang itu saya kejar, saya renang. Saya renang itu nggak kena, nggak nyampe mungkin di bawah arus juga kan, dan saya juga pakai sepatu. Akhirnya sepatu saya lepas, saya kejar lagi, berenang lagi. Kurang lebih semungkinan ya 1 jam kurang mungkin ya kayaknya itu ya mungkin kurang lebihnya setengah jaman lah pokoknya itu seingat saya. Akhirnya kena lah rompi pelampung itu, dan agak kesulitan juga pakai di air ya, soalnya dia udah ngambang kan, kita mau pakai itu agak kesulitan ya. Akhirnya alhamdulillah terpasang juga. Akhirnya berhasil memasang. Apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan itu mengapung ya, diem mengapung dan ya berdoa lah, berdoa segera cepat ada pertolongan lah, pikir gitu.